Tegas dan cerdas, Roni Talapesi, pengacara dari Richard Eliezer, mengungkap keanehan dari Ricky Rizal, yang belum pernah terpikir sebelumnya. Pengamatan yang detail dari Roni Talapesi ini, menjadi bukti vital kelicikan dari Ricky Rizal, yang bisa memperberat hukuman baginya. Kalau saya membaca BAP-nya saudara Ricky Rizal itu berbunyinya, kamu berani nembak, apa kamu berani nembak enggak? Beda ketika kalau sama Richard Eliezer nih, kau tembak, pantas mati. Ini berbeda loh, kalau penerjemahannya ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sampaikan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh senior saya, Bang Herman, terkait dengan sampai kau tembak, kemudian memanggil Baradae, Richard Eliezer ya. Kemudian Richard Eliezer naik ke atas, kemudian mendapatkan perintah, di situ ada PC sempat membahas soal CCTV, PC juga sempat membahas soal sarung tangan. Kemudian diceritakanlah skenario tersebut. Nanti ibu berteriak, kamu ini keluar kamar, tembak menembak lah. Kemudian itu terjadi ya, mereka pindah ke Duren 3. Kemudian setelah sampai di Duren 3 terjadilah penembakan. Semuanya sudah jelas ya terbuka di persidangan. Kemudian hakim sempat bertanya, ini menarik sih pertanyaan hakim. Setelah kalian melakukan tembakan, siapa yang diinterogasi? Richard Eliezer bilang, iya saya diinterogasi. Sampaikan bahwa ada tembak menembak. Kemudian hakim bertanya, kalian sempat nggak dikumpulkan di garasi untuk bersama-sama diinterogasi? Tidak. Jadi Richard Eliezer yang diinterogasi. Kemudian dibawalah ke propam. Ini yang menjadi aneh, ketika di propam mereka bisa, yang dua terdakwa yang lainnya, KM dan RR, itu bisa bicara soal skenario tembak menembak. Kan pertanyaan hakim, di mana kalian dengar itu peristiwa skenario tembak menembak tersebut? Padahal ketika kalian sampai di propam kan diperiksanya terpisah. Itu ditanyakan sama majelis hakim. Itu yang jadi keanehan buat kami. Nah, terkait dengan peristiwa ini tentu saja dari awal klien kami sudah kooperatif ya. Kemudian keterikatannya karena menjadi seorang justice collaborator dan kewajibannya dia untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, ini dibuktikan dari proses penyidikan, kemudian proses di persidangan, dia buktikan ya bahwa dia konsisten. Kewajibannya dia melaksanakan tersebut kami hargai. Bukti lain juga diungkap Roni, terkait pernyataan Richard, yang menyatakan bahwa Ricky Rizal bercerita, ingin menabrakkan Brigadir J, saat perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Ternyata, memang sudah ada kejanggalan, sejak awal. Ini klien saya sampaikan di persidangan ya. Karena begini, klien saya sampaikan kan hakim bertanya, siapa sih ajudannya si PC ini? Ajudannya adalah almarhum Joshua. Yang otomatis kalau PC kemana ajudan kan harus ikut ya. Kan sempat hakim menanyakan, kenapa berpisah mobil? Kenapa ajudan Joshua, harusnya ketika PC di mobil yang di mana gitu harus Joshua ada di situ. Tetapi ini kok berpisah? Itu menjadi pertanyaan hakim ya. Kemudian yang sebelumnya terkait dengan senjata ya, bahwa saudara Ricky Rizal mengambil senjata tersebut. Ya klien saya menyampaikan kan, karena dia sudah kemarin yang buat saya, karena hakim bertanya terus, dia sampaikan kan. Kemudian ya terkait peristiwa tersebut, ya memang klien saya sampaikan bahwa saudara Ricky Rizal menyampaikan kepada Richard Eliezer mau menabrakkan mobil. Kapan dia menyampaikan setelah kejadian? Setelah kejadian. Beberapa hari setelah kejadian, karena mereka beberapa kali itu dipanggil ke lantai 2. Nah sayangnya di lantai 2 itu CCTV-nya hilang, di lantai 3 CCTV-nya hilang. Itu loh Pak. Kalau saya melihat, baik si saudara Richard maupun klien saya itu adalah korban keadaan. Korban keadaan, dia pangkat yang paling rendah diperintah. Sedangkan dalam fakta, dalam pangkat-pangkat yang tinggi aja nggak berani nolak Sambo, apalagi dia. Mohon maaf Bang, pada satu sisi Ricky tidak mampu menolak ya, tetapi pada sisi yang lain Ricky juga sempat menolak ketika tidak kuat
untuk melaksanakan eksekusi itu. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Berani menolak ketika untuk menjadi eksekutor, pada sisi yang lain kemudian tidak berdaya untuk kemudian mencegah terjadinya pembunuhan berencana itu tadi. Itu yang agak memberatkan pada konstruksi kasus ini. Tapi menggunakan justifikasi tidak kuasa menolak itu akan terbantahkan dengan narasi sebelumnya yang bertolak belakang ketika dia mengatakan tidak sanggup untuk menjadi eksekutor tadi itu. Gitu. Banyak hal yang patut dicurigai kepada Ricky Rizal. Baru-baru ini, banyak pernyataan Ricky Rizal yang ternyata bohong dan seperti sedang menjalankan skenario dari Ferdy Sambo. Kecurigaan mulai muncul ketika Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf kompak mengubah BAP terkait sarung tangan Ferdy Sambo. Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sebelumnya mengakui Ferdy Sambo memakai sarung tangan sebelum peristiwa penembakan Brigadir J. Namun, secara tiba-tiba mereka kompak mengubah BAP yang mengatakan tidak melihat Ferdy Sambo menggunakan sarung tangan. Keterangan ini tentu menyudutkan posisi Barada Eliezer. Karena, selain itu, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf mengaku tak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J. Padahal, dalam kesaksian Richard, Kuat Ma'ruf sempat memegang leher Brigadir J dan mendorongnya sebelum Ferdy Sambo memerintahkan Richard untuk menembak. Sedangkan Ricky Rizal, posisi standby jika ada perlawanan dari Brigadir J. Jadi, hal yang aneh, jika Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal mengaku tak mengetahui apa-apa terkait penembakan Brigadir J itu. Kelicikan dari Ricky Rizal yang dapat menyudutkan posisi Baradae ini membuat Roni membongkar kejanggalan-kejanggalan dari Ricky Rizal. Termasuk keanehan jika Ricky Rizal ternyata mengetahui skenario tembak-menembak yang disampaikan Ferdy Sambo kepada Richard Eliezer. Hal ini membuktikan jika Ricky Rizal sudah bersekongkol dengan Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf, yang memang berniat untuk menyudutkan dan mengorbankan Richard Eliezer. Seperti yang diberitakan sebelumnya, posisi Richard Eliezer bergabung dengan Ferdy Sambo masih belum sampai 1 tahun. Sedangkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sudah bertahun-tahun bergabung dengan Ferdy Sambo. Jadi, sudah terlihat perbedaan ikatan emosional di antara mereka. Apalagi, Richard Eliezer adalah pangkat terendah dan termuda di antara mereka. Tentulah lebih mudah bagi Ferdy Sambo, termasuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, untuk memperalat Richard Eliezer dan menjadikannya kambing hitam dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini.